Walaupun masih berlogo Chevrolet, Holden pertama kali diekspor ke Indonesia pada tahun 1938 dengan model Chevrolet Tourer sebanyak 24 unit ke Batavia. 24 unit mobil tadi kemudian dirakit di pabrik General Motor yang sudah berdiri sejak tahun 1927 di wilayah Ancol. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintah Australia kemudian memberlakukan biaya tarif masuk untuk mendukung industri Australia. General Motor kemudian membuat semua mobilnya untuk pasar Australia dibuat oleh GM Holden pada tahun 1948 dan langsung sukses menguasai pasar mobil Australia. Holden kemudian melakukan ekspansi bisnisnya dengan mengekspor mobil Holden ke 17 negara termasuk Indonesia pada tahun 1959. Mobil Holden ini diekspor dalam bentuk CKD dan kemudian dirakit oleh Gaya Motor yang saat itu dimiliki oleh negara dan dibiayai oleh Bank Industri Negara yang membeli semua aset GM di Indonesia pada tahun 1956. Holden pertama yang dijual di Indonesia adalah Holden FC. Baru kemudian hak perakitan dan penjualan Holden ditangani oleh PT Udatimex yang dibidani oleh Fritz Ehrmann di pabrik di Surabaya yang dulunya merakit mobil Borgward. Sebelumnya, mari mengenal merek Holden secara singkat. Holden pertama kali didirikan pada tahun 1856 dengan nama J.A. Holden Co. dan jenis usaha pertamanya adalah pabrik pembuat pelana kuda di Adelaide, Australia. Holden kemudian mulai membuat bisnis perbaikan mobil pada tahun 1908 dan mulai membuat sidecar pada tahun 1913. Setelah Perang Dunia Pertama, Holden kemudian membuat bodi mobil dan pada tahun 1931, Holden dibeli oleh General Motor Amerika dan jadilah Holden pembuat mobil yang kita kenal sekarang. Dan beberapa tahun setelahnya, Holden mulai diekspor ke mancanegara seperti Indonesia. Mobil Holden diciptakan karena kondisi outback dan pedalaman Australia yang cukup keras dan medan yang sulit, iklim gurun yang panas, sampai hewan buas yang bahkan di beberapa tempat adalah ilegal untuk melintasi outback sendirian. Ditambah lagi, mobil Inggris terlalu kecil. Sementara itu, mobil Amerika terlalu besar untuk jalanan Australia. Karena itulah muncul ide untuk membuat mobil Australia yang sesuai untuk kondisi Australia. Jawaban atas tantangan ini hadir pada tahun 1948 ketika General Motor Holden meluncurkan mobil Holden atau yang kemudian populer disebut Holden 48215. Holden ini saat itu dijual sebagai Holden saja dan hanya tersedia dalam satu tipe. Desainnya sendiri sangat mirip dengan Chevrolet sedan seangkatan. Pada tahun 1952 muncul generasi terbaru yang diberi nama FJ. Secara garis besar, bodi yang digunakan masih sama dengan model Art Deco meski terdapat perbedaan pada grill depan. Pada generasi ini jugalah mulai muncul trim level dengan bisnis yang berada di atas standar meski sudah muncul 3 bulan sebelum ganti generasi dan diperuntukkan untuk taksi. Dan tipe paling mewah bernama Special. Bagi yang belum paham, pada mobil Holden ini, dua huruf menjadi penanda generasi, sementara kata-kata di belakangnya yang setelah ini bakal muncul adalah tipenya. Kurang lebih misalkan Holden FC adalah Avanza, sementara bisnis adalah E atau G. Mobil Holden pertama yang dijual di Indonesia adalah Holden FC dengan rupa sedan 4 pintu dan kemudian dilanjutkan oleh seri FB. Mobil ini populer juga di Indonesia sebagai Holden Selendang. Sekitar tahun 1960, muncul seri EK dan kemudian dilanjutkan oleh Holden EJ dan EH dengan trim standar, spesial, dan premier. Mobil ini muncul dengan dua pilihan bodi, yaitu sedan 4 pintu dan station wagon. Pada tahun 1965 muncul pembaruan dengan diperkenalkannya Holden HD dan dilanjutkan oleh generasi HR setahun setelahnya. Dibandingkan generasi EJ dan EH, generasi ini terlihat lebih sleek dengan bumper model flush mounted, sementara bagian belakangnya spoiler alert bakal mirip dengan generasi selanjutnya. Generasi penerus dari HD dan HR ini muncul pada 1968 dengan munculnya Holden HK yang dilanjutkan pada generasi HT setahun setelahnya dan HG 2 tahun berikutnya. Model generasi ini serba baru yang dikenal juga sebagai Coke Bottle Design karena bentuknya yang mirip botol Coca-Cola. Mirip dari mana? Coba miringkan botol Coca-Colanya. Lalu gambar atap, terakhir sipitkan mata dan bumbui pandangan Anda dengan imajinasi. Penamaan trim levelnya juga berubah. Spek paling miskin bernama Belmont, menggantikan standar. Yang biasa-biasa saja namanya Kingswood, menggantikan bisnis. Dan yang paling mewah namanya Premier, menggantikan spesial. Tentunya semua mau usahanya berkembang kan ya?
Ya kali dari awal merintis karir sampai pensiun mau terus-terusan dorong gerobak bakso. Pasti pada suatu titik juga ingin punya restoran sendiri meski yang dijual tetap bakso. Karena itu, pada tahun 1968, Holden mengembangkan mobilnya dalam dua tipe baru. Mobil sedan mewah bernama Holden Brougham, serta coupe dua pintu bernama City Monaro. Maksudnya Holden Monaro. Brougham pada dasarnya Holden Premier yang bentuknya diperpanjang sekitar 20 cm dan ditambah aksesori kemewahan. Diciptakan untuk bersaing dengan Ford Fairlane yang lebih mewah dibandingkan Ford Falcon. Tidak berselang lama, Holden Brougham ini tutup usia karena kalah saing dengan mobil seperti Ford Fairlane. Ya bayangkan saja mau beli BMW seri 5 dengan harga BMW seri 7. Karena itu, Holden Brougham dirombak total meski tetap memakai platform yang sama dengan Holden lain seangkatannya, menjadi Holden Statesman, yang kemudian di beberapa tempat menjadi merek sendiri bernama Statesman. Pada generasi Haki di Indonesia, Holden Statesman sempat dipasarkan sebagai Chevrolet 350 oleh PT Garuda Diesel dengan sistem impor terbatas pada tahun 1972. Perbedaannya ada pada grill depan yang kini memakai logo Bauti serta mesin V8 350 cubic inch atau sekitar 5.700 cc. Sudah nyerempet dikit, pada tahun 1971 mobil Holden mengalami ubahan yang drastis dengan diperkenalkannya Holden Haki. Bentuk bodinya menjadi lebih panjang, dengan desain yang konon asli Australia, tidak terlalu mencontek desain Amerika. Mungkin kecuali bagian belakang, di mana lampu belakangnya berada di bumper, mirip seperti Chevrolet Chevelle. Selain Statesman yang sudah dibahas pada generasi ini, versi pickup mendapat varian baru berupa Holden One Toner, ditambah tentunya varian sedan dan station wagon, serta youth. Pada tahun 1974, muncul pembaruan dengan hadirnya Holden HJ. Ubahan paling mencolok ada pada bagian lampu depan yang tidak lagi menempel pada bumper. Pada tahun 1976 ada update minor dengan munculnya Holden HX yang bentuk grill depannya berbeda. Terakhir untuk rancangan ini muncul Holden HZ pada tahun 1977 yang sayangnya Holden Monaro tidak sampai pada generasi Holden HZ. Generasi baru mobil Holden muncul pada tahun 1981 dengan munculnya Holden Commodore dengan kode bodi VB. Mulai generasi ini mobil Holden tidak lagi spesial rancangan Australia karena Holden Commodore ini pada dasarnya John Force dengan Opel. Tidak heran kalau kemudian Holden Commodore menjadi sangat mirip dengan Opel Rekord, yang mana kalau di Indonesia berbeda mesin dan bentuk bodinya karena yang satu sedan 4 pintu, yang satunya lagi station wagon 3 pintu. Ukurannya juga mengecil sedikit tapi tetap lebih besar dibandingkan dengan Holden Torana yang diposisikan di bawahnya. Generasi penerus dari VB ini adalah VC yang muncul pada tahun 1982, yang kemudian dilanjutkan oleh generasi VE pada tahun 1984. Mundur sedikit, Holden yang masih merancangan Australia sebenarnya masih lanjut dengan munculnya generasi WB, yang masih mirip dengan generasi HZ, yang dijual bersamaan dengan Holden Commodore utamanya untuk pasar bisnis, serta untuk Statesman sebagai sedan mewah. Holden WB ini dijual sekitar sampai tahun 84 saja. Di Indonesia, Holden pada zaman ini terpuruk sehingga penjualannya sedikit. Penyegaran kemudian dilakukan dengan hadirnya Holden VL. Bila sebelumnya hanya diperkenalkan tipe Commodore yang kurang lebih merupakan tipe standar seperti Kingswood, Holden kemudian berhenti menjual Commodore dan menggantinya dengan Holden Calais yang kurang lebih sepantaran dengan Holden Premier. Holden Calais ini punya party trick sendiri berupa lampu depannya model pop-up meski setengah dan dipadukan dengan mesin 6 silinder RB20E sama seperti Nissan Seviro di Indonesia. Tapi posisinya yang unik sebagai mobil murah bukan, merek mewah juga kurang bergengsi dibandingkan merek Eropa, membuatnya masih tetap kurang diminati dan akhirnya Holden VL Calais ini dijual menjadi Holden terakhir yang dijual di Indonesia. Holden sendiri masih ada dan melanjutkan seri Commodore ini dengan generasi VN, VP, VR, VS, lalu VT, VX, dan berhenti sebentar karena pada generasi ini Holden Commodore hampir kembali ke Indonesia dengan nama Chevrolet Lumina. General Motor Indonesia selaku ATPM Chevrolet di Indonesia berniat menjual Lumina dan sempat memamerkannya pada gelaran Jakarta Motor Show 2004 dengan tipe V6 3400 cc untuk bersaing dengan mobil seperti Toyota Camry atau Honda Accord. Tapi sayangnya Lumina batal mengaspal di Indonesia karena ada perubahan sistem pajak yang membuat Lumina jadi mahal karena bensinnya yang besar. Sisa Lumina yang sudah kadung diimpor akhirnya menjadi mobil bos-bos GM. Lanjut setelahnya ada generasi VY, VZ, VE,
dan terakhir ada VF. Setiap awalan pasti ada akhiran, begitu juga dengan Holden. General Motor yang suatu ketika pernah menjadi perusahaan mobil terbesar di dunia semakin menciut dan menutup satu persatu anak usahanya termasuk Holden. Holden Commodore sebenarnya sudah tamat pada generasi VF, namun namanya dilanjutkan untuk sedan FWD yang ukurannya lebih kecil, di mana aslinya ini hanyalah sebuah Opel Insignia B yang kemudian diberi nama Holden Commodore ZB. Diperkenalkan pada tahun 2017, mobil ini terus dijual sampai 31 Desember 2020 ketika Holden tutup.